Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, saya Erwin Prasetyo, 2186206073. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Langsung saja, seminar proposal. Pengaruh metode problem-based learning pada hasil belajar matematika kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Yang terhormat, Bapak Iskandar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Hakikat belajar. Menurut Hilhard Board, dalam buku Theories of Learning, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang. Dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan kematangan. Belajar sendiri dan proses pembelajaran berlangsung dalam satu proses yang dimulai dengan perencanaan agar dapat diimplementasikan dalam interaksi yang bersifat edukatif dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian belajar atau yang biasa disebut hasil belajar. Hasil belajar itu sendiri, menurut Nana Sujana, hasil belajar merupakan suatu kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru di suatu sekolah dan kelas tertentu. Perhatikan pada tabel 1. Tabel 1 merupakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Dapat dilihat dari tabel berikut, dari 10 siswa, hanya 4 siswa yang dinyatakan lulus KKM dan 6 lainnya dinyatakan tidak lulus KKM. Hal ini dikarenakan hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi atau yang ada pada proses belajar matematika. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa. Matematika sendiri, mata pelajaran matematika, dinilai sulit oleh kebanyakan siswa. Hal ini mengakibatkan kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, kurangnya penggunaan media pembelajaran. Pada pembelajaran matematika, sangat diperlukan media pembelajaran. Hal ini karena matematika bersifat abstrak, sehingganya perlu adanya media pembelajaran secara aktif. Kurangnya media pembelajaran akan mengakibatkan siswa atau peserta didik tidak memahami atau tidak memiliki bayangan tentang matematika itu sendiri. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan siswa secara aktif. Kebanyakan pendidik atau guru hanya mengikuti atau hanya melibatkan siswa-siswa yang bisa atau dianggap aktif dalam pelajaran matematika. Sehingganya siswa-siswa yang kurang aktif akan lebih menjadi malas, akan lebih tidak minat untuk belajar matematika. Karena pendidiknya sendiri atau gurunya sendiri hanya melibatkan siswa yang aktif atau yang bisa dianggap aktif. Selanjutnya, kurangnya pemahaman konsep matematika. Matematika bersifat konsep dan sistematik. Tidak bisa belajar matematika secara loncat atau tidak secara utuh. Karena ketika kita belajar matematika, konsep yang selanjutnya akan berkesinambungan dengan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingganya pemahaman konsep dalam mata pelajaran matematika sangat diperlukan. Selanjutnya, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Metode konvensional
yakni metode yang digunakan dengan cara ceramah, menjelaskan di depan papan tulis, dan tanya jawab dengan siswa yang aktif atau bisa dianggap aktif, sangat kurang atau tidak efektif dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan matematika bersifat abstrak, sehingganya metode ceramah tidak dapat untuk menjelaskan mata pelajaran atau materi matematika secara konkret. Selanjutnya, kurangnya metode pembelajaran. Dewan guru dan pendidik yang kurang memberikan metode pembelajaran membuat pembelajaran tersebut kurang aktif, sehingganya siswa kurang menarik, kurang motivasi, tidak tertarik untuk belajar matematika, dan yang lainnya. Kurangnya metode ini merupakan hal yang fatal dalam pembelajaran matematika, karena ketika menggunakan metode yang salah akan mengakibatkan konsep pembelajaran matematika itu sendiri kurang dipahami, sehingganya perlu menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan atau dicoba oleh guru dan dewan guru dan pendidik, yakni metode problem based learning. Apa itu metode problem based learning? Seperti apa penggunaan problem based learning sehingganya dikatakan bisa meningkatkan hasil belajar matematika? Problem based learning atau yang disingkat PBL merupakan suatu model supaya menginspirasi untuk siswa aktif pada pelaksanaan belajar mengajar, karena siswa akan menyelesaikan sebuah masalah yang telah disiapkan atau disajikan guru. Jadi dalam metode PBL atau problem based learning, siswa akan dituntut untuk aktif dalam belajar karena proses pembelajaran menggunakan suatu soal atau masalah yang telah disiapkan guru untuk dapat dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Dalam metode problem based learning, guru hanya sebagai fasilitator dan siswalah yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika secara aktif. Penelitian mengenai PBL berdasarkan hasil penelitian Ivy Suryaning Tias dan kawan-kawan dalam jurnal penerapan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis tematik kelas 5 SD Negeri Karangmulyo tahun 2022. Ditemukan bahwa metode PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa hingga 30%. Hal ini dikarenakan dalam metode PBL, peserta didik dilatih untuk menganalisa secara dalam materi, mengidentifikasi kata kunci, mengelompokkan informasi, dan mencocokkan informasi. Selain itu, siswa juga akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, yang lebih lengkap, lebih detail tentang materi yang didapatkan, karena siswa akan secara terus-menerus mendapatkan soal atau permasalahan pada materi tersebut. Untuk itulah peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dari hasil penjabaran di atas yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Based Learning pada hasil belajar matematika kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Selanjutnya, identifikasi masalah dan pembatasan masalah pada penelitian kali ini. Identifikasi masalah atau masalah yang terdapat pada proses pembelajaran atau pada hasil belajar siswa. Yang pertama, guru menggunakan metode pembelajaran konvensional, yakni metode ceramah, menjelaskan di depan kelas dan tanya jawab dengan siswa yang bisa atau aktif di dalam kelas. Kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika, kurangnya penggunaan media pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif, kurangnya pemahaman siswa pada konsep matematika.
Kemudian dalam masalah-masalah tersebut, peneliti membatasi masalahnya yakni pada pengaruh metode problem-based learning siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama dan hasil belajar kognitif siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Rumusan dan tujuan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh metode problem-based learning terhadap hasil belajar matematika kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama tahun 2022-2023? Tujuan penelitian: menguji pengaruh problem-based learning terhadap hasil belajar matematika kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama tahun 2022-2023. Untuk itu kita akan membahas secara lebih lengkap tentang problem-based learning. Apa itu problem-based learning atau yang nantinya akan kita singkat dengan PBL. PBL menurut ahli. Menurut pendapat Tan dalam Rusman tahun 2010 menyatakan bahwa model PBL merupakan inovasi dalam pembelajaran. Karena dalam model PBL, kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Ciri-ciri PBL. Ciri-ciri pembelajaran problem-based learning atau PBL yaitu menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Masalah yang disajikan dapat memotivasi siswa atau peserta didik untuk belajar. Pembelajaran integritas yaitu pembelajaran termotivasi dengan masalah yang tidak terbatas. Peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kolaborasi kerja, peserta didik memiliki berbagai keterampilan, pengalaman, dan berbagai konsep. Berbagai keterampilan, pengalaman, dan berbagai konsep tersebut dapat didapatkan dengan proses pembelajaran PBL karena PBL menerapkan sistem memberikan masalah pada proses pembelajarannya. Dengan PBL, siswa akan memiliki pengalaman yang lebih banyak tentang materi tersebut secara detail. Karena siswa sendiri yang akan belajar dari pengalamannya sendiri dalam menyelesaikan masalah atau soal yang telah diberikan oleh guru. Guru sendiri akan bertindak sebagai fasilitator untuk membantu siswa memberikan masalah, membantu siswa menyiapkan untuk menyelesaikan masalah, dan membantu siswa untuk mengevaluasi masalah yang telah mereka selesaikan. Proses pembelajaran PBL memiliki keunggulan. Yang pertama, sistem didorong untuk mempunyai keahlian membongkar permasalahan dalam suasana nyata. Di sini siswa didorong untuk mempunyai keahlian karena secara tidak langsung siswa akan secara terus-menerus mempelajari materi yang ada secara nyata dari soal atau masalah yang telah diberikan oleh Dewan Guru. Yang kedua, siswa memiliki keahlian membangun pengetahuannya sendiri lewat kegiatan belajar. Yang ketiga, pendidikan berfokus pada permasalahan sehingga modul yang tidak terdapat hubungannya tidak butuh dipelajari oleh siswa. Perihal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal ataupun menaruh data. Siswa tidak perlu menghafal, siswa tidak perlu mengingat terlalu banyak data. Karena secara otomatis, secara sistem pembelajaran, siswa akan mempelajari materi-materi yang ada secara langsung, sehingganya proses menghafal tidak perlu lagi dilaksanakan. Ketika siswa sudah mendapatkan masalah, mereka akan terus belajar dari soal yang didapatkan, sehingga mereka punya pengalaman sendiri untuk menyelesaikan. Hal tersebut akan mengakibatkan siswa lebih paham, lebih belajar secara mandiri, akan memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya sendiri karena secara langsung siswa akan menghadapi soal atau masalah yang ada.
Langkah-langkah PBL. Yang pertama, guru menyiapkan masalah. Yang kedua, guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karyanya sesuai seperti laporan atau masalah yang ada, dan guru menyiapkan atau membantu siswanya untuk mengevaluasi dari hasil masalah yang mereka telah selesaikan. Penelitian mengenai PBL. Studi dari Gunantara yang berjudul Pelaksanaan Model Pendidikan Problem Based Learning untuk tingkat keahlian pemecahan permasalahan matematika siswa kelas 4 tahun 2014. Di sini dikatakan bahwa penelitian tersebut membuktikan PBL meningkatkan proses pemecahan masalah sebanyak 16%. 16%. Tadi kita sudah membahas juga tentang penelitian Ivy Setianing Tias bersama kawan-kawan bahwa PBL meningkatkan proses berpikir kritis siswa dan hasil belajar sebanyak 30%. Mengapa demikian? Karena PBL akan memberikan pengetahuan secara langsung, bukan hanya dengan materi, tapi siswa akan diberikan langsung soal-soal dan masalah-masalah yang akan memberikan siswa pengalaman lebih, sehingganya memiliki kecenderungan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir. Objek permasalahan yang menjadi dasar dalam kerangka pemikiran ini adalah hasil belajar ranah kognitif peserta didik. Umumnya diakibatkan proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yakni diduga terdapat pengaruh metode pembelajaran problem based learning pada hasil belajar siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai 13 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 24 April 2023. Lama penelitian selama 41 hari dan akan dilaksanakan di UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Variabel penelitian. Variabel X, pengaruh metode problem based learning. Pengaruh variabel Y, hasil belajar matematika. Populasi sampel dan sampel teknik. Populasi, seluruh siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Sampel, seluruh siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama berjumlah 31 siswa. Teknik sampling. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan simple sampling, all sampling, yakni seluruh siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama sebanyak 31 siswa. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan data tes, yaitu instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa objektif yang kita teliti. Adapun jumlah soal yang disediakan pada penelitian ini adalah 30 item, 20 pilihan ganda, dan 10 esai. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan dua. Yang pertama, tes. Soal tes berdasarkan soal matematika, yaitu materi pecahan sederhana dan bangun datar. Soal tes terdiri dari 30 item, 20 pilihan ganda, dan 10 esai. Selanjutnya, dokumentasi. Cara lain yang digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil atau data dari responden, yakni menggunakan teknik dokumentasi. Memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada.
Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang telah saya buat. Demikian presentasi saya tentang pengaruh metode pembelajaran problem-based learning pada hasil belajar matematika siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 3 Raja Basa Lama. Semoga penelitian yang saya lakukan ini bisa berhasil, bisa sukses, dan dapat bermanfaat untuk pendidik di kemudian hari. Terima kasih, saya Erwin Prasetyo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.